Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, ketua kelas silakan dipimpin berdoa dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu ta'lima wa ta'lima. Nawaitu ta'alluma wa ta'lima. Tadzakkura wa tadhkira. Tadzakkura wa tadhkira. Wa naf'a wa intifa'a. Wa naf'a wa intifa'a. Wa adha wal istifada. Wa ibadah wa istifadah. Wa as-sa'alata masuki. Wa as-sa'alata masuki. Bismillahi. Bismillahi. Nabi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Nabi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Wa du'a ila huda. Wa du'a ila huda. Wa dalalat 'alal khair. Wa dalalat 'alal khair. Iba wa tadillah. Iba wa tadillah. Wa ta'ati. Wa ta'ati. Qurbi. Qurbi. Sawabi. Sawabi. Rahmatika ya arhamar rahimin. Rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma anfa'na bima 'allamtana. Allahumma anfa'na bima 'allamtana. Alimna alladhi yanfa'una. Wa 'allimna alladhi yanfa'una. Zidna ilma. Wa 'allimna ilma. Warzuqna fahma. Wa 'allimna fahma. Alhamdulillahi ala kulli hal. Walhamdulillah ala kulli hal. Na'udzu bika min ahwali ahli Wa an-nar. na'udzu bika min ahwali an-nar. Fil du'a. Wa fil du'a. Allahumma nawwir qulubana. Allahumma nawwir qulubana. Hidayati. Hidayati. Nawwir qulubana. Nawwir qulubana. Kama nawwarta syamsa. Kama nawwarta syamsa. Baina samawati wal ardh. Baina samawati wal ardh. Abadan abadan bi rahmatika ya arhamar rahimin. Abadan 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 bi rahmatika ya arhamar rahimin. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Kita lanjutkan pembelajaran SKI kita. Untuk tema hari ini adalah Perang Uhud. Setelah sebelumnya kita telah mempelajari tentang Perang Badar, sore hari ini kita akan membahas tentang Perang Uhud. Ya, sebelumnya kita ada beberapa pertanyaan mengenai Perang Badar yang sudah kalian pelajari. Pertanyaan paling utama adalah apa sebab yang melatar belakangi Perang Badar itu terjadi? Apa sebab yang melatar belakangi Perang Badar itu terjadi? Boleh. Jawab boleh. Apa jawabnya boleh? Kaum muslimin ingin untuk memenangkan Kaum muslimin ingin untuk menghadang kafilah dagang kaum Quraisy. Berhasil apa tidak penghadangannya? Berhasil. Masa berhasil? Tidak berhasil. Kenapa kok tidak berhasil? Ada yang bisa jawab? Kenapa kok penghadangannya tidak berhasil? Apa ya? Kenapa kok tidak berhasil kaum muslimin menghadang kafilah dagangnya kaum Quraisy? Karena apa? Karena Abu Sufyan ya terus berpindah jalan. Jadi Abu Sufyan memilih jalan yang tidak semestinya dilalui. Kaum muslimin sudah sampai di satu area, mereka siap menghadang, kemudian Abu Sufyan karena kecerdikannya, wah ini lebih baik cari jalan lain, cari selamat. Nah, seperti itu. Jadi Abu Sufyan dan kafilah dagangnya itu berhasil untuk lolos dari cegatannya kaum muslimin. Kemudian kenapa kok meskipun kafilah dagang itu sudah lolos tetapi tetap terjadi peperangan? Kenapa? Karena tulis, kalau nggak tahu ya tulis, itu berarti catatan kalian lengkap. Karena Abu Sufyan sudah terlanjur mengirimkan informasi ke Mekah, dan kaum Quraisy Mekah sudah mengumpulkan bala pasukan
siap untuk berangkat. Ketika datang kabar kelolosan kafilah dagang dari pasukan muslimin, itu mereka bersikeras untuk tetap melanjutkan peperangan. Ya, seperti itu. Jadi karena sudah terlanjur orang-orang Mekah keluar dari Mekah siap untuk perang, maka mereka tidak mau untuk mundur lagi. Lalu apa hasilnya? Apa hasilnya? Apa yang terjadi ketika perang Badar? Mas, apa hasilnya? Kaum muslimin menang. Ya, kaum muslimin menang, padahal pada saat itu jumlah kaum muslimin lebih sedikit daripada jumlah kafir Quraisy atau para bala tentara Mekah. Nah, sekarang kita lanjutkan ke perang Uhud. Perang Uhud kita mulai dari sebabnya. Ini harus tahu kalian sebab setiap perang besar yang dilakukan oleh Rasulullah SAW itu kalian harus tahu. Sebab perang Uhud, apa yang melatar belakangi perang Uhud itu terjadi? Kekalahan kaum Quraisy pada perang Badar, kemudian mereka menyimpan dendam. Ya, mereka menyimpan dendam. Jadi motifnya itu adalah motif dendam. Dan aktor utamanya tetap Abu Sufyan. Aktor utama tetap Abu Sufyan. Abu Sufyan diobong-obongi apa diobong-obongi? Panas-panasi sama istrinya yang bernama Hindun. Hindun ini nama istri Abu Sufyan. Dipanas-panasi sama Hindun karena apa? Hindun ini kehilangan bapaknya dan anaknya di perang Badar. Hindun ini istrinya Abu Sufyan itu kehilangan bapaknya dan juga anaknya ketika perang Badar. Jadi dendam itu membara. Hindun memanas-manasi Abu Sufyan. Di antara aktor juga pas perang Uhud ini, di antaranya adalah Khalid bin Walid. Ketika itu dia masih belum masuk Islam. Kemudian Ikrimah bin Abu Jahal ini aktor-aktor utamanya ketika perang Badar, mereka ini para pembesar Quraisy yang menggalang kekuatan untuk melakukan perang Badar. Mereka berhasil untuk menggalang kekuatan sampai mereka berhasil untuk mengumpulkan pasukan mereka untuk perang Badar itu berjumlah 3.000 orang. Pasukan mereka untuk perang Badar itu berjumlah 3.000 orang. Kalau di bukunya Pak Quraisy Shihab, di situ disebutkan 3.000 orang ini dilengkapi dengan 1.000 onta. 1.000 onta. 700 kuda. Dan semua dari 3.000 orang ini mereka memakai pakaian perang yang lengkap berperisai. Rasulullah SAW itu beliau tidak mengetahui keberangkatan kaum Quraisy, dari Mekah. Beliau tahunya ketika ada surat dari seseorang yang Islam di Mekah memberitakan bahwasanya kaum Quraisy sudah sampai di daerah namanya Abwa.
Ini ya. Ada daerah namanya Al-Abwa. Di daerah Al-Abwa ini dikuburkan ibu Nabi Muhammad SAW. Siapa? Sayyidah Aminah. Sayyidah Aminah. Nah, ini ada cerita menarik di sini. Karena saking dendamnya kaum Quraisy kepada Rasulullah, mereka punya niat jahat untuk membongkar kuburan Sayyidah Aminah di Abwa. Mereka ingin untuk meluapkan dendamnya kepada Rasulullah itu dengan membongkar kuburan. Tapi tidak jadi dilaksanakan karena apa? Mereka berpikir jangan sampai tradisi yang seperti ini nanti ditiru sama orang. Mereka kan para pembesar. Mereka ini para pembesar. Biasanya kelakuannya pembesar itu ditiru sama rakyatnya. Supaya tidak terjadi tidak terjadi rentetan tragedi. Kemudian mereka mengurungkan untuk membongkar kuburannya Sayyidah Aminah. Nah, pas mereka sampai di Abwa ini dan mereka punya rencana untuk membongkar makamnya Sayyidah Aminah, itu dari Mekah ada seorang muslim di Mekah yang tidak hijrah, dia itu ngirim surat kepada Rasulullah bahwasanya kaum Quraisy sudah berangkat dan mereka sudah dekat dengan Madinah. Abwa ini, jarak antara Abwa ke Madinah ini cuma 37 km. Jarak antara Madinah ke Abwa itu cuma 37 km. 37 ini sini Singosari. Ya, sini Singosari itu sekitaran segitu. 37 km. Kalau pasukan mereka berjalan sampai itu sekitar 1 hari. Sekitar 1 hari mereka akan sampai. Oke. Sekarang ini adalah kronologi orang-orang Mekah. Sekarang saya berpindah kepada kronologi Rasulullah SAW dan para sahabat di Madinah. Malam Jumat 14 Syawal 14 Syawal tahun berapa? 3 Hijriah. Jadi perang Uhud ini terjadinya kapan? 3 Hijriah. Ya, 3 Hijriah. Perang Badar 2 Hijriah. Perang Uhud 3 Hijriah. Jadi setahun jaraknya. Perang Badar kapan? Ramadan. Ya, bulan apa? Perang Badar? Ramadan. Perang Uhud bulan Syawal. 14 Syawal, tepatnya malam Jumat. Malam Jumat ini Rasulullah SAW bermimpi. Bermimpi beliau menyembelih sapi, tetapi pisau yang dipakai untuk menyembelih itu ada cacatnya, ada retakan di pisaunya itu. Nanti takwil mimpinya nanti akan saya sebutkan di akhir. Beliau mimpi bahwasanya beliau menyembelih sapi, tapi pisau yang dipakai untuk menyembelih itu ada retakan, ada cacat di pisaunya. Itu 14 Syawal malam Jumat. 15 Syawal Jumatnya, ya, Jumatnya beliau mulai bermusyawarah dengan para sahabatnya. Bagaimana ini? Orang-orang Mekah sudah keluar, sudah dekat dengan Madinah. Bagaimana sikap kita? Kita keluar kepada mereka berperang di luar Madinah, apa kita perangnya di dalam Madinah saja? Itu ada dua pendapat, ada dua usulan. Usulan yang pertama ini dari sahabat senior. Mereka memilih untuk Rasulullah, kita tunggu saja mereka masuk ke Madinah, kemudian kita manfaatkan rumah-rumah, kita bisa pakai rumah itu untuk bersembunyi. Kayak PUBG itu loh, ya kan? Kayak PUBG lah, kita
nang loteng, balik lagi sormane, mencoba cedelo, kan seperti itu kan? Ya. Ya. Kalau di dalam kota kita bisa memanfaatkan rumah-rumah untuk persembunyian dan juga kita bisa memanfaatkan gang-gang kecil untuk apa? Menyergap mereka. Nah itu usulan pertama. Usulan yang kedua dari mayoritas, ya, terutama yang muda-muda. Mereka lebih milih untuk keluar dari Madinah kemudian menghadapi kaum Quraisy di luar Madinah, yaitu Uhud itu maksudnya. Di Uhud. Nah, ketika Rasulullah SAW menerima usulan dari mayoritas, yaitu keluar dari Madinah dan mereka akan berperang di luar Madinah, itu Rasulullah milih usulan yang itu, kemudian pelaksanaan perangnya itu tanggal 16 Syawal hari Sabtu. 16 Syawal hari Sabtu itu pelaksanaan perangnya. Mereka bertemu di Uhud, ya. Rasulullah dan kaum Quraisy mereka bertemu di Uhud.